Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara saudara-saudaraku semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas misteri, khasiat, batu badar besi dan kelemahannya. Saudara-saudaraku, batu badar besi sudah sangat populer pada zaman dahulu hingga sampai sekarang. Batu tersebut cukup banyak didapat di wilayah kita ya, Indonesia ini, baik di Pulau Jawa, Sumatera, atau pulau lainnya. Di mana di sini banyak berbagai macam varian. Ada yang batu badar besi berwarna hitam, ada yang merah, ada yang hijau, bahkan ada yang kecoklatan. Ini salah satu contoh batu badar besi hitam. Seperti ini. Di mana di sini batu badar besi, ciri khas yang utama itu adalah bisa menempel pada besi magnet. Secara natural, batu alami ini bisa menempel pada besi berani atau besi magnet. Jadi batu badar besi tidak bisa menempel pada besi, bisa menempel hanya kepada besi magnet. Ini ciri utamanya. Saudara-saudara semua, batu badar besi terkenal juga sebagai batu perintis. Artinya batu tersebut mempunyai pengaruh untuk melancarkan urusan bagi orang-orang yang pemakai awal suatu bentuk usaha. Sebagai orang yang merintis usaha, baik itu usaha mencari rezeki, barangkali membuka usaha perdagangan, atau asmara, atau mungkin pengobatan. Ini sangat berpengaruh sekali bagi pemakainya sebagai wasilah, sarana, atau lantaran melancarkan hajatnya. Insya Allah seperti itu. Indikasinya itu mudah, saudaraku. Apabila kita memakai batu badar besi, membuka usaha, merintis usaha awal, lancar, tidak ada hambatan-hambatan yang berat atau yang beresiko, lancar mulus begitu. Itu artinya kedepannya insya Allah juga akan lancar. Sama halnya dalam hal pekerjaan. Kita barangkali mau bekerja di suatu instansi atau katakanlah bekerja kepada seseorang, di awal pertemuan ini sudah lancar, sudah oke, insya Allah kedepannya juga akan selalu lancar. Itu sebagai parameter ya pemakai batu badar besi. Sebaliknya, awal hubungan itu sudah tidak baik, sudah kendala-kendala terus, ada hambatan-hambatan, waspada. Kedepannya juga harus lebih hati-hati, karena biasanya juga akan berujung buruk atau berakhir buruk atau sesuatu yang mengecewakan. Ini disebut sebagai batu perintis. Berikutnya, batu badar besi ini mempunyai khasiat ataupun manfaat sebagai sarana meningkatkan keberanian dan kekuatan.
Maksudnya apa? Pemakai batu badar besi itu mempunyai nyali yang besar, bahkan cenderung nekat. Hati-hati dan waspada ya saudaraku. Nekat boleh, tetapi dipikir secara matang resikonya. Jadi mempunyai keberanian dan kekuatan, baik fisik maupun batiniah. Tadi kita sudah sebutkan, nyali atau keberanian itu lebih tinggi dari biasanya apabila kita menggunakan batu badar besi. Apalagi dalam keadaan kita emosi ya, atau dalam keadaan terpojok. Insya Allah itu melihat musuh itu seperti melihat semut ya. Sangat kecil, sangat enteng. Padahal orang tersebut nggak bisa apa-apa istilahnya. Inilah khawas ataupun khasiat dari batu badar besi ya. Jadi dibawa keberanian, nyali, ya, kenekatan ke hal yang positif, jangan untuk hal-hal yang buruk. Berani karena benar, gitu ya. Ini yang dianjurkan, bukan untuk hal-hal yang negatif. Berani tapi hal-hal yang negatif itu tidak boleh ya, saudaraku. Itu menambah keberanian ya. Menambah kekuatan maksudnya apa? Insya Allah dari khasiat batu badar besi ini kita mempunyai kekuatan yang tinggi. Kekuatan fisik ya. Misalkan ini kekuatan fisik. Ini ada dua saudaraku, kekuatan fisik dan kekuatan spiritual. Kita bahas kekuatan fisik. Khususnya bagi saudara-saudaraku yang mempunyai daya tahan fisik yang lemah, mudah sakit-sakitan. Itu dianjurkan para sepuh menggunakan batu badar besi. Baik itu wanita ataupun pria, kok sakit-sakitan, mudah loyo, tidak ada tenaga, katakan seperti itu. Padahal kita sudah menggunakan nutrisi yang optimal barangkali ya, istirahat yang cukup, konsultasi medis dan sebagainya yang optimal, kok loyo, lemes, tidak ada semangat, tidak ada tenaga fisiknya. Ini dianjurkan para sepuh untuk menggunakan batu badar besi, baik bisa menjadi cincin ataupun liontin, terserah, sebagai aksesoris pada tubuh Anda. Itu untuk kekuatan fisik dalam bidang kesehatan. Kekuatan fisik dalam hal apa lagi? Insya Allah pemakai batu badar besi ini mempunyai daya tahan fisik. Insya Allah ya, untuk yang baik ya. Dari benturan, benda tumpul, benda tajam, bahkan peluru. Insya Allah dilalah begitu ya. Seandainya pun kena, tidak fatal. Yang mestinya harusnya kegores dalam, umpamanya ya di sini ya, kena benda tajam ya. Ini cuman seperti cakaran kucing misalkan seperti. Bahkan ada yang betul-betul mulus, tidak ada bekas sama sekali. Ini memang izin dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantaran memakai batu badar besi. Itu adalah menambah kekuatan baik fisik untuk kesehatan atau untuk perlindungan tubuh dari benturan senjata tajam, senjata tumpul, bahkan peluru. Selanjutnya menambah kekuatan fisik. Tadi sudah kita sebutkan, menambah kekuatan secara spiritual. Maksudnya bagaimana? Menambah kekuatan spiritual adalah potensi-potensi batin yang Anda miliki sebagai pemilik atau pemakai batu badar besi ini akan muncul. Barangkali yang pertamanya tumpul ya, feelingnya, firasatnya ya,
ini dengan mudah mendapatkan feeling, firasat yang lebih tajam. Bahkan mungkin misalkan contoh dari mimpi, itu bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk ataupun hal-hal yang akan terjadi bagi dirinya, mungkin bagi keluarganya yang akan terjadi ke depannya, bisa kemasukan firasat tersebut melalui mimpi. Itu yang disebut dengan memunculkan bakat terpendam secara spiritual. Ini salah satu khasiat dari batu badar besi. Atau barangkali di sini mempunyai feeling tidak melalui mimpi, ya, melihat seseorang pertama kali itu sudah punya perasaan atau gelagat yang tidak enak, bahwasanya ini akan bermasalah ke depan. Ini sangat tajam sekali kepekaannya, ya, nalurinya, feelingnya ini. Itu yang kita sebut dengan memunculkan kekuatan spiritual yang terpendam. Ini akan terbuka, ya, akan dimunculkan bagi pemilik atau pemakai batu badar besi. Insya Allah seperti itu. Selanjutnya adalah kelemahan dari batu badar besi menurut versi saya, bagi yang percaya tentunya, ya saudara-saudaraku. Di dunia ini, saudara-saudaraku semua, tidak ada barang bertuah paling sakti, orang sakti, tidak ada. Pusaka sakti, tombak, keris, dan sebagainya yang sakti, tidak ada. Yang ada adalah yang punya kelebihan, mestinya juga punya kelemahan, termasuk batu badar besi. Ini mau badar besi yang warna hitam, warna hijau, mau tarikan gaib, mau yang beli di ember toko, asal mempunyai batu tersebut batu natural, tidak rekayasa, betul-betul dari alam, dibentuk, dijadikan batu, baik itu leontin maupun batu cincin dan sebagainya. Itu mempunyai khasiat atau kekuatan yang pada umumnya sama seperti yang tadi sudah saya uraikan, ya. Lalu kelemahannya seperti apa? Kelemahan daripada batu badar besi, pemakai atau pemiliknya akan dapat ujian hubungan dengan seseorang. Waspada sekali, ya saudaraku. Misalkan contoh, kita pemakai batu badar besi, pemilik batu badar besi. Misalkan ini, ya, jalan kita, ya, kemana? Ada saja itu orang yang boleh dikatakan nguji kesabaran kita. Baik dari skala kecil, barangkali dari sikap, omongan. Bahkan ada yang bersifat frontal. Misalkan mau begal, mau ngerampok, mau nyopet, ini waspada, ya. Ada ujian dari seseorang. Selalu diuji, ketemu orang-orang yang kayak gitu aja deh. Itu dari satu contoh. Contoh kedua, akan dapat ujian dari anak istrinya. Waspada, saudaraku, ya. Kok yang dilala, ya, telah punya badar besi, batu badar besi, kok yang pertama istrinya baik-baik saja, kok setelah kita punya kok rewelnya luar biasa, ya. Boleh dikatakan malah berani sama suaminya, misalkan seperti itu. Ada ujian hubungan. Atau misalkan sebelum kita punya badar besi, batu badar besi, kita kerja si bos oke-oke saja. Setelah kita punya, kok ya ini si bos kok ya ada saja cari-cari masalah, kesalahan dan sebagainya, yang mestinya kita ngerasa kok tidak melakukan kesalahan. Inilah ada ujian dari seseorang, dari sesuatu. yang hampir kebanyakan tidak disangka-sangka.
cari masalah atau buat masalah. Ini kelemahan daripada batu badar besi. Lalu gimana Pak solusinya Pak agar kita terhindar? Rutinkanlah zikir. Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari. Berapa kali Pak? Sesuai dengan jumlah neptu weton lahir Anda. Saya lupa Pak. Bahkan mungkin saya tidak tahu weton itu apa, neptu itu apa. Silakan dibaca semampu Anda, serutin mungkin dalam hitungan yang ganjil. Karena menurut para ahli hikmah, salah satu sifat Allah itu sangat menyukai dengan hitungan yang ganjil atau witir. Jadi bisa 33 kali, 41 kali, 17 kali. Yang rutin dalam hitungan ganjil ini bagi saudara-saudaraku yang tidak tahu atau mungkin tidak ngerti dengan jumlah neptu weton lahir Anda. Saudara-saudaraku semua, itu adalah ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Itu harus dijalankan. Salah satu wasilah ataupun lantaran ikhtiar batin adalah menggunakan batu badar besi sebagai sarana batiniah untuk problematika hidup di kehidupan Anda. Tapi jangan lupa, kita juga dituntut untuk menggunakan ikhtiar lahir dengan wawasan, pengetahuan secara logis untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Itu tetap juga dipergunakan sehingga nanti seimbang antara usaha batin, usaha lahir itu seimbang. Insya Allah nanti saudara-saudara semua dapat mendapat, atau katakanlah di sini bisa lebih optimal lagi dalam menjalani kehidupan, dalam menyelesaikan problematika hidup apabila kita imbang ya, wawasan secara logis, logika jalan, ikhtiar batin kita menggunakan salah satunya dengan lantaran batu badar besi. Jadi jangan kita menggunakan ikhtiar batin mutlak, nggak benar itu ya. Tapi kita menggunakan logika ataupun akal sehat atau usaha lahir. Baru kita imbangi dengan menggunakan wasilah batu badar besi melalui zikir yang tadi sudah saya sebutkan. Insya Allah nanti saudara-saudara semua jauh akan lebih baik, jauh akan mendapatkan keberuntungan hidup yang lebih besar insya Allah di masa-masa yang akan datang. Saya rasa sekian ya saudara-saudaraku ya, urian ataupun wawasan yang saya sampaikan dalam video ini untuk membahas khasiat batu badar besi beserta kelemahannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, menambah wawasan, sekaligus juga menjadi sarana yang bermanfaat, berguna buat saudara-saudara sekalian dalam menyelesaikan problematika hidup di dunia ini, di kehidupan ini, agar jauh lebih baik, jauh lebih sukses ya di masa-masa yang akan datang. Saya mohon maaf ya saudara-saudaraku bila ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan ya dalam penayangan video ini. Sampai jumpa di penayangan video selanjutnya. Salam Rahayu, salam Nusantara.